Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Anggraini dari kelas PBD. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan etika politik. Yang pertama, pengertian etika. Secara etimologis, etika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama seperti pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral dan moralitas untuk pengertian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah, manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah disebut negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi, hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Selanjutnya ialah manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk individual yang bermakna tidak terbagi dan tidak terpisahkan antara rohani dan raga atau fisik, serta sebagai kesatuan terbatas yaitu perseorangan manusia. Manusia sebagai individu merupakan pribadi yang terpisah atau berbeda dari pribadi lain. Manusia memiliki ciri dan karakteristik yang unik satu sama lain dan berbeda. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Lalu selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia hidup bersama orang lain. Manusia sebagai makhluk individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan individu manusia lain. Sejak lahir, manusia sudah harus hidup bersama dengan manusia lainnya, didasari oleh kebutuhan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi dengan kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara
tidak berdasarkan pada legitimasi religius, melainkan berdasarkan pada legitimasi hukum dan demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.